kita mudah menjadi orang takwa, kita harus yakin di dalam hati kita bahwasanya kita punya pimpinan. Pimpinan kita yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pimpinan kita. Pimpinan di dunia, pimpinan di akhirat hanyalah baginda Nabi. Maka apabila kita taat kepada komando, kita taat kepada perintah Nabi, kita siap melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi, maka kita akan mudah jadi orang takwa. Sebaliknya kalau kita tidak merasa kita punya pimpinan, kita punya komando, alangkah kacaunya sebuah pasukan yang dia lupa atas komandannya. Alangkah berantakan semua pasukan yang pasukan tersebut tidak ikut daripada perintah daripada panglimanya. Begitu juga kita hari-hari dalam perang melawan hawa nafsu kita. Kita perang melawan setan. Hawa nafsu adalah musuh bagi kita, dan setan pun adalah musuh yang tidak tampak tetapi senantiasa menggoda kita, mencelakakan kita, menjerumuskan kita. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha rabbal alamin, wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yakin. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tambahkan, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan juga rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan yakinilah di dalam hati kita bahwasanya keberuntungan hanya dimiliki oleh orang-orang yang menjalani kehidupannya didasari dengan ketakwaan. Dan yakinilah dalam lubuk hati kita bahwasanya kecelakaan hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada aturan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat, akramakumullah rahimakumullah. Takwa merupakan rukun dalam setiap khutbah. Takwa adalah kewajiban bagi seorang khatib Jumat untuk mengingatkan kepada kaum muslimin, karena ketakwaanlah modal yang akan kita bawa sampai ke surga nanti. Karena ketakwaanlah modal yang paling utama yang kita bawa sampai ke akhirat. Bagaimana nasib kita nanti di dalam kubur, bagaimana nasib kita nanti di padang mahsyar, kuncinya yaitu bagaimana kita bertakwa kepada Allah ketika di dunia ini. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tambahkan takwa kita sehingga umur kita bertambah, kedekatan kita bertambah juga kepada Allah. Persiapan kita bertambah juga untuk persiapan ke negeri akhirat. Persiapan kita di dalam kubur bertambah juga, sehingga ketika malaikat maut menjemput kita, kita sudah dalam keadaan siap. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini Allah berikan macam-macam kenikmatan kepada kita. Terkadangan dengan kenikmatan kita lupa bahwasanya kita akan ke akhirat.
bahwasanya kita akan masuk ke dalam kubur kita. Kita lupa, kita lalai dengan dunia, sehingga kita masuk ke dalam kuburan kita. Kita baru sadar, kita baru terbangun, kita baru tampak ternyata umur saya begitu singkat ketika di dunia. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai manusia, berbekallah kalian, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Hadirin jamaah salat Jumat, akramakumullah rahimakumullah. Di antara caranya, bagaimana caranya supaya kita mudah untuk bertakwa kepada Allah, kita harus memiliki keyakinan di dalam hati bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini, semua hanyalah titipan Allah. Kita punya tubuh yang sehat, tubuh kita pun titipan Allah. Kita punya anak-anak, anak-anak pun titipan daripada Allah. Kemudian kita punya rumah, kita punya harta, semua adalah titipan Allah. Dan sang pemilik berhak mengambil kepemilikannya kapan saja. Maka ketika kita merasa kita ini hanya hamba Allah, kita ini diciptakan oleh Allah, kita hidup di bawah bumi Allah, kita hidup pun bukan maunya kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke dunia ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke dunia ini, Allah pun uji kita. Allah pun beri ujian-ujian kepada kita. Ada ujian yang berupa kenikmatan, ada ujian yang berupa kesusahan. Maka ketika kita faham di dalam hati bahwasanya kita ini hanya hamba Allah, maka kita akan mudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang hamba, yaitu untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bekerja, kecuali untuk menghamba, bekerja, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Tetapi hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala kasih perlengkapan-perlengkapan. Allah kasih kebutuhan-kebutuhan manusia di dunia ini. Manusia butuh makanan, Allah siapkan macam-macam makanan. Manusia butuh minuman, Allah siapkan dari bumi air-air yang siap dikonsumsi oleh manusia. Manusia butuh udara, Allah siapkan oksigen, Allah siapkan udara untuk manusia. Tujuannya cuma satu, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kita tahu bahwasanya Allah itu zat yang maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Ada yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama, supaya kita mudah menjadi orang takwa, kita harus yakin di dalam hati kita bahwasanya kita punya pimpinan. Pimpinan kita yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pimpinan kita. Pimpinan di dunia, pimpinan di akhirat hanyalah baginda Nabi. Maka apabila kita taat kepada komando, kita taat kepada perintah Nabi, kita siap melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi, maka kita akan mudah jadi orang takwa. Sebaliknya kalau kita tidak merasa kita punya pimpinan, kita punya komando, alangkah kacaunya sebuah pasukan yang dia lupa atas komandannya. Alangkah berantakan semua pasukan yang pasukan tersebut tidak ikut daripada perintah daripada panglimanya. Begitu juga kita hari-hari dalam perang, perang melawan hawa nafsu kita, kita perang melawan setan. Hawa nafsu adalah musuh bagi kita, dan setan pun adalah musuh yang tidak tampak tetapi senantiasa menggoda kita, mencelakakan kita, menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, sehingga menggiring kita sampai masuk ke dalam neraka. Maka hadirin yang mulia, kita siang dan malam bertempur terus. Maka ketika kita taat kepada perintah komando daripada pimpinan kita, maka kita pun akan selamat. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca zikir-zikir, yang membaca doa-doa, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari godaan setan. Maka
perintah-perintah dari pimpinan kita harus kita lakukan, harus kita maksimalkan, harus kita waspadai, karena itulah bekal kita untuk bisa menjadi orang-orang yang takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus faham baginda Nabi adalah komando kita, adalah panglima kita. Beliau telah melarang beberapa perkara dan beliau telah memerintahkan beberapa perkara. Maka apabila sebuah umat cinta kepada nabinya, ikut arahan daripada nabinya, kemudian meneruskan perjuangan nabinya, cinta terhadap nabinya, maka umat tersebut akan terus dalam petunjuk Allah. Umat tersebut akan terus dalam hidayah. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum muqtadih. Para nabi, para anbiya alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk kepada mereka, maka ikutilah petunjuk tersebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, supaya kita mudah menjadi orang-orang takwa, kata para ulama, yaitu kita senantiasa menjaga pertemanan dan perkumpulan kita. Kita berkumpul di mana? Kita berteman dengan siapa? Kata para ulama, anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadih. Kalau pengen tahu siapa seseorang itu sebenarnya, jangan tanya kepada dia, siapakah kamu? Tapi lihatlah siapa teman-temannya. Karena orang baik akan selalu berkumpul dengan orang-orang baik, dan orang buruk pun akan berkumpul bersama orang-orang buruk. Maka hadirin yang mulia, untuk menjaga ketakwaan dalam hati kita, kita senantiasa mengoreksi siapa teman-teman berkumpul kita. Kita berkumpul dengan orang-orang baik, maka kita pun akan jadi baik. Kita berkumpul dengan orang-orang jahat, maka kita pun akan jadi orang-orang jahat. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah seperti pasukan yang telah dikelompok-kelompokkan. Maknanya ruh yang baik akan senantiasa mencari majelis-majelis kebaikan dan senantiasa kumpul dalam majelis-majelis yang baik, sehingga dia pun akan termotivasi untuk baik, sehingga dia pun akan mudah menjadi orang baik. Sebaliknya, apabila ruhnya itu kumpul sama orang-orang jahat, maka dia pun akan mudah kompromi dalam kejahatan, dia pun akan ikut-ikutan dalam kejahatan, sehingga umurnya yang sekalipun terjerumus di dalam kerusakan. Na'udzubillah wal i'adzubillah. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya lagi kita jadi orang yang takwa, yaitu kita senantiasa menjaga makanan-makanan kita. Kita menjaga minuman-minuman kita. Kita menjaga pakaian kita, sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita, yang menempel di badan tubuh kita hanyalah perkara-perkara yang baik. Yang masuk ke dalam tubuh kita adalah perkara-perkara halal, perkara yang diridhoi Allah, karena perkara baik akan menarik kepada kebaikan. Sebaliknya, apabila perkara buruk, perkara yang rusak, perkara yang syubhat, perkara yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka dengan gampang pun tubuh kita ini akan bergerak kepada kejahatan-kejahatan. Maka hadirin muliakan Allah, kita jaga muamalah kita, bagaimana akad utang piutang kita, bagaimana jual beli kita, apakah sudah sesuai dengan aturan yang diridhoi Allah ataupun belum. Sehingga kalau sesuai, maka harta yang kita dapatkan pun dengan cara yang halal. Harta yang halal akan menarik kepada kebaikan-kebaikan. Harta yang halal apabila dimakan akan menerangkan hati, akan membersihkan hati. Sebaliknya, harta-harta kotor yang dimakan lama-lama akan menggelapkan hati. Ketika hati sudah gelap, maka tempat hidayah di dalam hati akan lama-lama akan terlepas dari hati. Na'udzubillah. Maka kita jaga makanan-makanan kita. Kata para ulama, jangankan makan makanan yang haram, makanan yang halal saja kita makan, tetapi kita berlebihan ketika memakannya, itu pun akan membuat jiwa ini jadi malas, akan membuat jiwa ini jadi berat, akan membuat hawa nafsu ini bergejolak, sehingga kita berat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Apalagi yang kita makan perkara-perkara haram.
Maka hadirin yang mulia, pada Jumat yang mulia ini kita tingkatkan lagi ketakwaan kita, kewaraan kita kepada Allah. Kita ikuti perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah, dan kita usaha terus bagaimana kita kumpul bersama orang-orang yang baik. Kemudian sehingga ketika di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama rombongannya orang-orang yang baik. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang itu sudah baik, sudah takwa, maka dia akan digiring, dia akan masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw, orang-orang yang takwa akan bersama-sama masuk surga. Zumaron, dengan berombong-rombongan. Kenapa? Karena mereka di dunia senantiasa berombong-rombongan, senantiasa duduk bersama orang-orang baik dalam majelis-majelis baik, sehingga masuk surganya pun dalam keadaan baik juga. Maka hadirin yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala beri ketakwaan dalam hati kita. Allah luruskan kita di dalam setiap langkah, setiap sikap, setiap keputusan, setiap ucapan kita. Semuanya meridhokan Allah dan semuanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah hingga akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun wa'lamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.